Warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau nyender terus mau ngantuk dia gitu kan. Ila akhiratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab wa khususan ila Rahman wa Hajim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumina wa bidarin amin. Amma ba'du. Tadi itu sebetulnya Abah sudah mulai menjelaskan Anda sekalian itu bisa mengambil kesempatan dalam pahala. Kan sudah tadi dikatakan ini sudah masjid. Artinya apa? Masuk dari pintu sana tuh sudah bisa iktikaf. Walaupun di sininya memberesin makanan. Paham nggak? Diniatin iktikaf. Perkara nanti sholat sunnah nanti apa dan lain sebagainya, tapi dia ini iktikaf. Kan itu namanya mencuri pahala, karena kita sudah sekali tadi itu banyak sekali pahala. Bukan pahala kencana maksud saya, bukan. Kan bisa dicuri itu kan artinya kan. Apalagi bulan puasa. Tidak mesti harus ke Masjid Nabawi, Masjid Istiqlal. Tadi sudah mengatakan sudah kalau masjid berarti kita bisa diniatin ke sini iktikaf. Walaupun Anda muter-muter di sini. Melayani apa gitu kan. Ini apa masuk lagi iktikaf. Nah, nanti ingat kalau keluar kita diniatin membatalkan iktikaf tersebut supaya ada membedakan antara iktikaf sama muter-muter masjid gitu kan. Nah, kalau untuk sementara ini hanya masuk keluar sama saja obak sodor. Nah iya kan, artinya itu mencari pahala kan banyak gitu kan di dalam puasa itu. Dicicil gitu kan. Itu loh maksud saya itu. Tidak mesti harus menghadap ulun aja gitu kan, enggak. Ya kita sambil ngerokok diniatin iktikaf juga ya memang ya santrinya santri gandul gitu kan. Orang kemarin aja, sekarang umroh aja itu Hendra, malaikat bisa ditipu kok. Untuk masuk ke masjid kan syaratnya harus pakai pakaian umroh. Pakaian umroh lah, walaupun di dalamnya pakai celana pendek. Enggak. Umroh ya malu lewat bawah. Padahal dia cuma pengen tawaf aja, pengen masuk ke masjid, sholat di dalam masjid yang dekat sama Ka'bah. Syaratnya kan begitu. Tentara juga, keamanan juga dikibulin, Satpol PP, malaikat juga dikibulin. Malaikat masa mau geraya-geraya, kamu pakai celana apa enggak? Enggak. Itu akal bulus. Ya tapi kita tujuannya kan baik gitu loh. Kita mencari pahala. Nah, karena sudah ditentukan di sini sudah bisa untuk sholat Jum'ah, nantinya depannya itu, maka masuk ke sini tolong dipelajari hatinya untuk bisa mengambil hati iktikaf. Syukur masuk ke sini sudah wudu. Syukur masuk ke sini bisa sholat 2 rakaat dulu. Jadi pinter-pinter walaupun kita sini sambil beresin ini makanan, takjil iftar apa gitu kan. Bisa. Artinya kan kalau cari pahala tuh gampang. Sebetulnya tuh kan. Karena tadi sudah ditentukan sama Abah. Kita dosanya sama pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Nyicil gitu loh maksud saya. Ayo sambil merokok tenang aja gitu. Di sini bebas kok. Santrinya ngudut bebas. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'i massathum. Ada enggak? Ayat 21 apa 31 itu? Kan cerita ayat sebelumnya itu kan. Ayat dulunya tekan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'uhum. Orang-orang non muslim, nah ini kan saya sebutkan sekarang non muslim. Karena dianjurannya kemarin di Lampung tuh NU menunjukkan kepada orang kafir tuh jangan kasar-kasar, non muslim. Terus yang nggak seneng sama NU ngomong kalau begitu ada qul ya ayyuhal non muslim. Wopo ngerti juga enggak. Maksudnya memperhalus bahasa, di sananya ngecak gegeran. Orang non muslim itu mengatakan betul min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqul haula'i subhanahu indallah. Saya tuh kata orang muslim punya berhala, aku sembah. Saya tahu kok itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Itu saking hebatnya kafir Quraisy, hebat kokoh gitu bagaimana. Kayaknya Abu Jahal mengatakan begini nih waktu Nabi Muhammad awal-awal menyebarkan agama Islam. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Walaupun sudah Islam sekian tahun, ayo ketabrak matanya meleng. Baru mau ngomong. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di. Apabila saya merasakan kepada manusia rahmatan, bisa dikatakan nikmatan, ya kan, bisa. Min ba'di dharra'i, dhararun dharra'i. Enak setelah nggak enak. Banyak kan kita dapat nikmat setelah kita mendapat nikmah. Kan sering kan ada nikmah, ada nikmah. Idza lahum makrun fi ayatin kulis asra ma'aran inna rasulna yaktubuna ma tamkurun. Tapi mereka selalu berbuat makar, menentang kepada ajaran-ajaran Allah. Jawab huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Ya tapi tetap aja mereka tetap tidak beriman. Allah itu yang menjalankan kamu perahu-perahunya yang ada di laut. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah yang menjalankan perilakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ke pasaran, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, itu saya sendiri yang menjalankan. Monggo, kita cuma hanya mengasih tahu. Hatta idza kuntum fil fulki, sampai kita ada di atas langit semua, kita bisa terbang kemana ke sini kan. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang non muslim Quraisy sana. Wa jarayna bihi birihin thayyibah, gitu kan. Kita kasih angin yang enak. Ini kan kalau tadi ini ditutup ini ya, siapa yang nutup ini? Anginnya nggak jalan ini. Dibuka ke sananya itu, kalau sana ngentut itu balik lagi ke sini. Kalau dibuka kan bablas anginnya ke sana gitu maksud saya. Mereka dikasih angin yang enak. Wa farihu, kan kalau anginnya semilir kan biasa kan, aduh enak, coba giliran anginnya ghairu thayyibah, mulai kan ngomong. Tapi ja'athum rihun asif, kalau dia dapat rih yang angin yang kenceng sekali, mulai kan kurang ajar nih Tuhannya Nabi Muhammad, katanya begitu kan.
ngomel. Awas itu anak-anak kamu di atas apa di bawah sih? Rihun asif. Ya kan. Waja'abul maut. Ada gelombang sekarang itu 4 meter, 5 meter, 6 meter. Wah, ini nih. Apa Tuhannya Nabi Muhammad ini. Kan kata tadi mengatakan kata Nabi Muhammad yang menjalankan semua ada yang perilaku yang ada di dunia ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jawab mereka, wah ini kurang ajar nih, begitu kan. Min kulli makanin, di mana-mana sekarang gelombang tinggi. Wazannu, dan mereka menduga annahum uhitu bihim. Wah, semuanya kan karena banyak ada gempa, ada longsor. Kemarin ada gempa di Irian, di mana itu terus ada longsor dan lain sebagainya. Bagi yang tidak percaya sama Allah Ta'ala, betul itu adalah fenomena alam, tapi yang menjalankan itu Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan azab. Azab sudah itu. Kalau sampean mendapatkan azab masih dibuka, bolak-balik ganti. Tanah Jawa dihapus, bes, itu kan. Karena nyembah Gatoloco, nggak bisa kan. Tapi biarkan saja gitu kan. Di Sulawesi aliran sesat, bes, gitu kan. Tidak, harus lagi nendang lagi. Makanya mata itu, kacamata itu dicantolin ke ini gitu kan. Jangan kacamata ditaruhnya di kaki. Itu namanya mata kaki. Lu sih nggak bisa bedain mata beneran sama mata kaki. Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Karena tadi itu banyak sekali maujun dari itu, maka mulai kan pada ini kadang-kadang saya juga nggak ngerti kalau di TV itu kan aturannya kalau ada rumah kebakaran aturannya itu azan, ya kan, bukan Allahu Akbar kebiasaan dengarkan Allahu Akbar, yang ada itu Allahu Akbar di azan bukan Allahu Akbar Allah. Saya kadang-kadang mikirin orang Palestina, giliran perang senjatanya kemana? Tapi kalau ada orang mati, lihat, kalau ada orang mati, orang kayak seakan menunjukkan show force gitu kan. Giliran sananya jeger-jeger terus kelenteng. Apa sih yang terjadi kemarin di Masjidil Aqsa? Rebutan tempat. Yang satunya pengen palem ada di situ. Yang mereka satunya lagi pengen samonasim. Sama itu. Kitanya pengen iktikaf di situ. Apa nggak mumet itu? Tiga-tiganya sama pengen berebut tempat. Rame. 2021 juga begitu. Karena bertepatannya sama. Dia 3 hari. Yahudi juga sama 3 hari. Kita ngejar nuzulul Quran. Rame kan. Ya karena tidak diatur. Yang satu negara ada orangnya nggak ada negaranya. Yang satu ada negara nggak ada orangnya. Nggak ketemu. Yang ada adalah pro kontra. Tidak, kalau saya pro semua. Israel ya saya pro, Palestina juga ya pro. Itu yang perlu dipikirkan, gak usah dipro kontrakan, ditaruhkan, tidak. Itu masih sedulur kok, masih sedulur. Cuma kan Quran pernah mengatakan inna fadolnakum alal alamin. Aku muliakan kalian wahai Bani Israel di atas dunia ini. Makanya dia mangkak.
Ingat ketika waktu perjalanan bernama Nabi Musa keluar dari Mesir. Udah enak. Nggak perlu kantor orang Yahudi itu. Nggak perlu pekerjaan. Udah makan manawa salwa saja sudah dapat gratis. Tapi yang gayanya Yahudi ya tetap ada. Tapi apakah Yahudi semua begitu? Tidak. Sebetulnya sih tidak, kalau kita datang ke negaranya ke sana itu kan orang elit-elit saja, karena tetap saja Yahudi agama dengan politik dicampur adukan di situ, ya akhirnya begitu. Yang satunya Palestina itu senengnya ya begitu, orang Palestina dari dulu. Palestina itu pernah diusir dari Mesir, dari Yordan pernah. Terusir dari negaranya sendiri pernah. Ketika itu ibu kotanya harus pindah ke Tunis. Yasir Arafat pernah pindah ke Tunis. Karena kelakuannya sendiri dia bisa tidak mempertahankan. Liga Arab mengutuskan pindah kamu ke sana. Karena sudah gak kuat, sudah banyak tidak memperhatikan. Kuwait itu 50% penduduknya Palestina, apa ada? Kita aja yang disibukkan gitu ya, tapi ya nggak apa-apalah. Kita masih ada peduli, tapi ya nggak perlu berlebihan kalau menurut saya sih gitu kan. Artinya masih banyak yang di kita yang dia diurusin gitu kan. Giliran pakai roket, nggak, kalau masalah senjata nggak seimbang. Setelah masuk itu nggak seimbang. Kemudian masalah pendudukan Israel ada di Palestina. Setahu saya, yang saya pernah sekolah mulai ngomong, nanti ditangkap sama Bais nanti kan. Itu banyak yang dijual tanahnya. Nggak kuat gitu kan. Karena mereka caranya begitu. Kita juga mungkin bisa dijual kalau dipepet, cari duitnya dipepet dijual kan, ngapain. Di Lebanon Utara itu yang kuat itu. Orang terus terpaksa harus kawin sama orang Israel. Maka dia warga negaraannya Israel. Di pinggiran perbatasan itu. Karena dapat fasilitas. Ente di perbatasan Malaysia, karena fasilitasnya paling banyak Malaysia, pengennya sih jadi warga negara Malaysia. Jadi memang ruwet, di situ ruwet. Ya kalau nyumbang silahkan, ada salurannya. Tapi tolong yang jelas, orang di sini aja zakat banyak sekali yang ilegal, apalagi yang bantuan ke Palestina. Apakah sampai kepada Palestina? Belum tentu. Buktinya yang masuk ke Syria itu masuk ke ISIS. Gempa kemarin tidak menceritakan bangsa kita yang ada di ISIS. Kedutaan Indonesia yang di Syria bungkem. Padahal banyak sekali ISIS yang masih ada di Idlib di situ. Bungkem, nggak bisa menuju ke sana. Ya sudah. Malah sekarang terbuka kasus-kasus ini jual beli manusia. Namanya apa itu? Lupa saya. Trafficking. Itu juga saya juga pengen jajal itu di Turki, trafficking yang dari Indramayu itu kayak apa gitu. Katanya banyak, katanya di Turki. Kalau saya sudah duga itu prosesnya dari Indramayu ke pinggir jalan sekitar daerah Celeng di sana. Celeng langsung diangkut menuju kota. Habis dari kota pindah ke Batam dengan Nagoya. Dari Nagoya pindah ke Singapura lorong 10. Habis itu dikaburkan lagi kemana nggak tahu. Kok tahu? Pernah dodolan begitu gitu kan. Nah, ini kan mantan germo, dia tuh ketawa aja. Ya udah, cerita tadi sedikit agak ngomel. Ya kalau salah ya terserah salah. Saya juga disalahkan sama teman-teman. Anda kok jadi pro semua? Ya itu manusia, dia butuh negara, yang satunya
Ada manusianya pun butuh negara. Sama, karena turunannya sama. Dikatakan bahwa Israel itu Nabi Yakub, marah. Kan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bahasa sananya turunan namanya Bani Israel itu turunannya dari ada Lewi lagi ada lagi. Berapa sih itu? Ada 11 apa berapa gitu kan? 12. Nggak dinyatakan gitu kan, rame. Terus kita ngaku-ngaku ke sana lagi sanadnya. Nggak laku jadi turunan Rasulullah, turunan Bani Israel nantinya gitu kan. Saya bilang pengen tahu modelnya Yahudi, saya bilang muka-muka Yahudi. Tuh Andre yang penyanyi pelayak loh dari samping, itu mukanya muka Yahudi itu. Oh ya, Jejel kan sama pelawak mana itu sama tuh bengkuknya kan begitu tuh Yahudi. Sama Kissinger aja dah. Udah George Soros lah kalau mau tahu. Bengkuknya begitu kalau Yahudi. Arab tapi agak kayak betet begitu kan. Ngomongin orang lain kata abang nggak usah ngomongin kayak gitu. Doanya apa? Da'au mukhlisina lahuddin. Mulai kan. Wah, musibah datang mulai kan da'auna lahuddin al-mukhlisin. La in anjaitana ya Allah min hadhihi. Gusti Allah, nek saya diselamatkan banyak sekali ombak, longsor dan lain sebagainya. Minas syakirin, dari keluarganya Kang Sakirin. Kita akan bersyukur, gitu kan. Nggak ngengkelan, biasa. Itu tuh biasa begitu tuh. Artinya sudah dari dulunya model manusia itu ada yang model begitu, gitu kan. Ya kita aja kan gitu kalian Nur. Kalau sekarang bulan puasa ya Nur, banyak orang sedekahan jadi adem gitu. Waktu lagi Sa'ban sih ya udah ngeliti sekali gitu kan. Kalau beli rokok ya pakainya tingwe, ngelinting dewe. Tapi falamma anjahum idahum, setelah diselamatkan dari longsor, dari apa, dari musibah ini apa, mulai ngomong lagi kan. Hum yabghuna fil ardi bighairil haq. Ngaco lagi kan. Biasa. Terus ya ayuhan nas. Umum nih kalimatnya ya ayuhan nas, siapa saja. Innama bagyukum ala anfusikum. Perbuatan buruk itu perbuatan jelek itu tidak mempengaruhi kepada Allah. Akan menimpa, pakainya Allah, anfusikum kepada dirimu sendiri. Ma'asobatkum min musibatin, ya semuanya meminasik. Bukan karena Allah yang disalahkan, tidak. Allah sudah menganjurkan. Nah nanti di situ akan timbul ilmu kalam. Yang model begitu tuh aturannya siapa tuh? Kalau ada yang satu kelompok udah kita sih kenal takdir, opo jare yang di sana aja gitu kan. Nanti masuknya kepada ilmu kalam. Mana itu takdir, qadar, pro kontra biasa gitu kan. Orang percayanya begini, di Syiah percayanya begini. Silakan. Banyak sekali saya bilang teman-teman dari Syiah berdakwah di sini, ya silakan ya, kita juga berdakwah gitu di sini. Tapi yang jangan saling mencaci gitu kita gitu kan. Ada Wahabi, silakan, kita di sini aja tetap. Ini sih dikit-dikit tahlil haram, ini haram, semuanya haram. Mata ulah hayati dunya tsumma ilaina marji'ukum. Udah kalau kamu modelnya begitu, sesuk kata Allah Subhanahu akan kembali kepada diriku. Macam-macam pekata, pegitik gitu kan. Baru jadi muridnya Gus Nuril aja, nama saya Nur, masih turunan Gus Nuril. Nah ngaca gitu kan.
sama-sama gondrongnya, ayo gitu kan. Lu ngomong di sana di depan tuh, wah lagi gila satu muridnya Gus Nuril gitu kan. Begitu kaya jadi ngaku turunannya Gus Nuril, nur gitu tuh. Fanunabbiukum bima kuntum ta'malun, nantinya itu akan diproses kalian tuh nih. Ceritanya kamu tadi waktu masih hidup aku anaknya Gus Nuril gitu kan. Petang-tang, peteng-teng kayak orang dia nggak dibacok nggak mempan gitu kan. Padahal diuber-uber asu Melayu. Gitu. Diputer nantinya yang begitu-begitu tuh. Baik yang muslim maupun yang non muslim. Lanjut Kang, capek Kang, saya gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i fa'talata bihi nabatul ardi mimma yakulun nas wal an'am hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Dan Allah menyeru manusia kepada Darussalam, surga, dan memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, yaitu Islam. contoh yang paling dekat kita kemarin kena gempa di Cianjur, ya kan? Itu sebagai contoh yang satunya nantinya. Tapi yang di sini mengatakan innama masalul hayatid dunya, pakainya innama, terbatas, hanya suatu kehidupan di dunia. Beda kalau al hayatud dunya saja, berarti ada al hayatul bil akhirah. Karena ditentukan pakai innamal hayatud dunya, kemudian ada contohnya kama salin, ada tasbih. Seperti apa, sama seperti tidak, ya kan? Saya seperti Roy Martin, gantengnya gitu kan? Kan nggak sama. Roy Martin untungnya rapet, saya udah ompong. Kalau sama Pak Tile, iya gitu kan, sama itu kan. Tadinya kan tidak sama. Seperti air yang diturunkan dari langit, kemudian timbullah tumbuh-tumbuhan bermacam-macam. Kama salil ma'i anzalah. Apa sih kehebatannya air kalau diturunkan kemudian tumbuh-tumbuhan itu pada keluar, yaitu bermacam-macam. Bermacam-macamnya. Maka kehidupan di dunia itu bermacam-macam, sudah ditentukan. Bunga ada yang baik, ada yang kelihatannya baik, tapi kalau disengut terus kelepek-kelepek ada, ya kan? Makanan juga kelihatannya baik ketika dimakan. Makan apa itu yang kayak terong?
yang biasa sering ceritakan buat mabok. Nah, kecubung sama terong kecil hampir sama kan? Iya, terong kecil gitu sama kecubung sama. Yang satunya mabokan, yang satunya kalau pakai sambal terasi enggak. Coba aja Nur, kalau nggak dapat obat pakai itu aja. Enggak, cuma miring aja gitu kan. Jadi kehidupan dunia macam-macam, tidak akan sama satu dengan yang lain. Artinya ayat ini nih ya kan, gitu kan. Ya kulunas, kan bahasanya, wah kan mulai indah apa begitu kan. Kita juga ngikut nanam. Ketika kita mengikut nanam, kemudian mengambil hasilnya dari tanaman itu, gue nih yang menanam. Hilang lagi tuh imannya lagi kan. Udah kalau kata gue itu kan, sayalah yang menanam yang sehingga bermacam-macam. Padahal yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombongnya keluar lagi kan, padahal tadi sudah berdoa, udah ini kan, udah bener-bener gitu kan. Waja'alna khasida kalantagni bil amsi. Begitu datang seperti ayada kayak si Cianjur, berat kena gempa rata. Baru meringis lagi kan. Kan disinyalir cerita Cianjur nggak ada yang tahu nggak di daerah situ. Waduh macam-macam itu faktor X yang nggak karuan-karuan komentarnya. Padahal buat saya sih ya memang fenomena alam. Adapun ada yang model begitu ya keserempet aja gitu loh. Katanya tempat ini gitu kan. Alhamdulillah saya juga pernah ke situ main cari ini dan cari itu. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ketika ada gempa, ada apa kita bantu, terus kita juga berpikir gitu loh. Bagaimana untuk menyelamatkan dia, bagaimana caranya dan bagaimana bantuannya. Kan tidak sama bantuannya orang banjiran dengan orang kena gempa. Saya jadi ingat ketika mengatasi banjir di Bojonegoro sama di daerah Lamongan. Ini daerah Pati nggak selesai-selesai. Ini kemarin Juwono nggak selesai-selesai. Cuma saya nggak punya tenaga aja gitu kan. Pernah saya ngikutin ke sana ke Tuban daerah situ, Bojonegoro, Lamongan, itu kan daerah kalau musim panas ya susah, kalau musim hujan juga susah. Ya kan, musim panas susah bebersih, ya kan nggak ada air kan daerah situ. Musim banjir susah ngeden karena hujan banjir kan susah ngedennya itu kan. Memang enak kalau begitu. Udah masuk kepada tepes kepada pas banjir itu lempengan atap, orang pada nangkring semua. Bantuannya sebetulnya tidak itu yang dikirim itu. Dikirim super mie. Ya mati orang di super mie. Mati nggak kira-kira makan super mie di atas genteng gitu kan? Mati. Disalahkan ini itu, yang salah ngirimnya. Kalau lagi model begitu dikirim air sama susu bubuk dikocok buat minum. Ini sih suruh ngerigitin mie, emangnya curut. Ya airnya sih banyak di bawah itu kan. Ya itu tadi tuh saking banyaknya ketika buang air susah di Bojonegoro sana, saking banyaknya buang airnya aja susah, bener. Wow, coba buang air sampai cebok udah anyut.
Itu di Bojonegoro, sampai Pati udah berapa hari itu kemarin, karena lagi diperbaiki jalannya di Juwono itu. Ya itu kan paling bupatinya aja males gitu kan. Juwono masuknya ke Pati ya, males aja bupatinya itu, ketahuan. Iya. Oh yang kalinya nggak diketuk-ketuk ya. Kok nggak kebanjiran tempatnya Soimah gitu, malah Soimah geger masalah pajak. Wallahu yad'u, tetap ajakan Allah Subhanahu wa taala tuh nggak pernah yad'u ilan nar, tuh nggak pernah, semua menuju kebaikan. Udah jelas, kitanya aja nyoba-nyoba gitu kan. Tahu nih bahwa Allah mengajak ke ini, kita coba-coba ke kiri gitu kan. Tahu nggak ya kira-kira Allah gitu, tahu nggak ya malaikat gitu. Kan kalau kan nggak boleh kan cuma siangnya. Kalau malam bagaimana nih gitu kan? Boleh nggak nih ke tempat kafe gerang-gering. Kayaknya nunggu imsak, kalau sebelum imsak kayaknya boleh tuh ada menurut Kiai Dakun. Wayahdi mayyasa, tapi wayahdi mayyasa tetap di situ catatan. Tapi kita berharap, makanya wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi al hidayah wa taufik, wabillahi taufik wal hidayah. Betulnya setelah dapat hidayah kita supaya untuk mendapatkan taufik. Taufik itu yang membungkus hidayah kita. Pekerjaan-pekerjaan yang membungkus segala kegiatan kita itu yang namanya taufik. Ada taufik hidayat, itu ada namanya. Mayyasya'a ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna. Ayo. Gantian saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من آشم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya, yaitu kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepinginan-kepinginan malam yang gelap gulita, kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wallazina ahsanul husna wa ziyadah. Sudah berbuat baik ada tambahannya. Saya sudah berbuat baik, saya pengen masuk surga. Tambahannya itu saya pengen ketemu Allah. Wala yarhaqu wujuhum wala dhillah. Ya cerahlah ceritanya gitu kan orang yang masuk surga. Ini berbuat baik satu, ya kan? Tambahannya banyak. Kahabbatin, ya. Seperti kita menanam satu biji, tumbuh padi itu kan, terus padi itu kan ada tangkainya berapa itu, 60 kan, kali berapa ke atasnya. Itu contohnya
pahala yang ad'afam mudha'afa. Syarat ikhlas, nggak ria. Kan gampang. 10.000, nah punya duit 100.000, kasihkan semuanya sama Kang Dakun. Tinggal ngitung aja kan. Berarti 100 tanaman kali 60 ke atasnya kali berapa gitu kan. Jangan mikir 100.000 sama dikasihkan Kang Dakun 100 terus kamu pulangnya ngesot, bukan. Tapi jangan minta sekarang gitu, nanti. Itu maksudnya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Tapi kalau orang berbuat jelek, fahisatan, bayarnya cuma 1. Kan enak sebetulnya. Asal wala tusyrik billah. Jangan mensekutukan Tuhan. Kalau itu tidak ampun atau yang lainnya. 1 dicatat 1, pahala 1 mendapatkan 60. Kurang apanya coba manusia itu? Kan enak. Cuma kayaknya itu kan ya sama, saya juga gitu kayaknya gitu apa gitu ya gitu kan. Ya, walladzina kasabus sayyi'at jazaa'an sayyi'ah. Kasabus sayyi'at, banyak sayyi'atnya itu banyak sekali. Tuhan cuma ngasih catatan cuma 1, asal jangan musyrik. Maka anjurannya kalau sampai habis maksiat dianjurkan berwudu. Maka ketika wudu dianjurkan berkumur. Ada supaya menghilangkan maksiat ada di mulut. Maka dianjurkan ketika wudu telinganya dimasuk. Itu menghilangkan apa yang nyangkut di telinga, apa yang nyangkut di hidung. Kayaknya pakai insek. Semuanya itu ada hikmahnya. Tidak hanya sekedar gitu, tidak. Ini kan begitu kalau mau wudu ya kan. Gitu kan, tidak. Semuanya ada hikmahnya. Kalau pengen semuanya baik ya berkumur. Dan ya kan. Tadi sudah masuk ke masjid kalau pengen dapat pahala, bukan pahala kencana, udah diniatin dengan namanya itikaf. Nggak apa-apa, yang tinggal di sini itu kan gampang, lewat sini dari sana mau ke itikaf, wah gitu kan. Padahal disuruh abah suruh ke dalam itikaf. Balik lagi itikaf, lagi bolak-balik, malaikatnya keder. Dulu niat bener apa enggak sih lu itikaf, gua sambit nih kata malaikatnya gitu kan. Ya Nur kan turunannya Gus Nuril kan bedanya gitu kan. Dengan dibaca kasroh aja Nur. Nur kan pakainya nurun, dibaca doma atau baca sukun. Kalau Nuril kan hidup, ada kasrohnya Nuril gitu kan. Kan masih sejenis kan? Masih. Nyabaina sama wasumur lah, antara langit sama sumur gitu kan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi kalau berbuat baik itu kita diberi 60, kita berbuat buruk cuma dapat 1 dan gampang untuk diselesaikan. Padahal gampang. Cuma kadang-kadang menyelesaikan 1-nya itu malas sekali gitu kan. Baca astagfirullah aja, wah nanti kan berbuat apa lagi? Silakan pintu istighfar, artinya pintu kemaafan itu dibuka panjang sampai iza balaghatir ruhu al hulqum, sampai dengan nyawa itu masih di sini dibuka. Kita minta ufronaka, ya kan? Ampunan daripada Allah, apalagi sebentar lagi Lailatul Qadar. Kita diawali dengan nuzulul Quran. Tinggal ganjil ganep, makin kesana makin keder. Iya kan? Iya, keder. Saya juga keder. Apa masa harga sepatu 500.000 katanya begini nih, Pak. Ini dicekeweng gitu kan. Cucu saya gitu 500 sama kayak sini kan. Ntar gue selepet nih, duit dikasih 1 juta suruh beli pakaian lebaran, 500 cuma dapat sepatu aja katanya.
Apa nggak mumet tuh kan? Yang orang tua kan mumet, ya kan dakun. Akhirnya cuma ganti kaos saja sudah untung-untungan yang dakunnya. Kaos dibuka di sini bolong-bolong yang dakun. Ada ini jahitan ada lanyar kan, ada renda-rendanya. Ya iya, dibalik lagi di sini, dibalik lagi, bolak-balik itu juga. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Nah, ini final ini. Wa yauma nahsyuruhum jami'a tsumma naqulu ladzina asraku makanakum antum wa syuraka'ukum. Ketika nanti di arah maksa dikumpulkan. Lu karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada patungnya di sana lo, ngumpul di sana lo. Maksudnya ini gitu kan. Wa yauma nahsyuru jami'al lana tsumma naqulu ladzina asraku makanakum antum wa syuraka'ukum. Lu dulu hidupnya sama promosora, promosoranya sono ampun. Yang kamu sekutukan itu apa? Di sana kumpul barisannya. Fazayyalna lahu wa qala syuraka'uhum ma kuntum ta'budun. Ketika ditemukan yang tadinya itu disembah-sembah, kata patung, gua nggak ngerasa, katanya. Ente nyembah gue, nah lo gimana tuh? Ini akan terjadi, ini belum terjadi, ini akan terjadi. Makanya pakai fi'il mudhari' semua di sini. Ini akan terjadi nanti, tapi nggak tahu kapan kita akan kiamat dan kita ketemu. Saya sih pengennya ketemu artis gitu kan. Boro-boro ngerti itu artis. Ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika ada gempa aja, ada apa kan kita lagi dicincing itu. Nggak sadar kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika dunia itu dikasih gempa, fakhrajatul ardu athqalaha, kemudian muntahkan apa yang ada dalam bumi, batu apa semua itu, kamu akan mengatakan malah. Baru yang kemarin betul, baru Gunung Merapi ada begitu kan, ada apa gitu kan, ribut karena dewe, karena kita juga belum pernah gitu dong. Ayo waqafa billahi syahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna 'an ibadatikum ghafilin. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Hunalika terus. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi mawlahumul haqqi wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu pada mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Di dalam surat Yasin kan dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimu aidi. Kunci mulutnya nanti itu sampai ditutup, cekrek, yang ngomong tangan, kaki, selain mulut. Tangan ngomong. Ini tangan saya pernah ngobel-ngobel penyanyi dangdut. Ya, ngaku. Ini ngobel-ngobel banci. Ngomong semua gitu kan. Kalnya al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimu. Nah ini, kemudian di sini mengatakan waqafa billahi syahida. Allah yang menjadi saksi. Bainana. Tapi kata yang disembah yang ada musik, saya nggak ngerasa jadi begitu tuh. Kan repot itu.
kita dulu tadi menyembah kepada dia, ketika dikumpulkan dia tidak mau. Hunalika tablugul nafsi maslafat. Nah, di arah-arah mahsyar tadi nantinya akan diperiksa apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Waruddu ilallahi maulahu wal haq wa dhalla anhum akanu yaftar. Kalau mereka yang berbuat bohong, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala akan begitu, ya udah. Al-Fatihah. Udah dimarahin sama ada ponakannya Gus Nuril. Ya, betul